Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelasnya sudah dibersihkan? Sudah, Bu. Sebelum pembelajaran kita berdoa sesuai agamanya masing-masing. Ferry, ketua kelas, untuk memimpin doa. Ya, teman-teman, sebelum kita mulai kegiatan dengan Bu Tunjung, kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Terima kasih. Terima kasih, Ferry. Nah, sebelum mulai, mari kita baca yel-yelnya dulu, biar semangat. Tadi kan sudah sama Bu Agustin, ya. Sekarang sama saya. Ayo, kita yelnya bagaimana? Niat, giat, semangat, prestasi, yes. Ayo. Niat, semangat, prestasi, yes. Oke, saya cek dulu ya. Saya hitung. Nah, sekarang karena kemarin itu materinya tentang apa saya tanya? Tentang menikmati novel. Apa kalian tahu sudah membaca novel kan kemarin? Sudah Bu. Oke. Lanjut ya. Sekarang ke pembelajaran artikel. Kalian tahu nggak apa itu artikel? Ya. Nasihul bisa menerangkan? Ya Bu, hampir sama dengan pendapatnya Sohib Sahrul. Jadi artikel itu tulisan terkait dengan pendapat, tapi ya tetap harus ada data dan fakta Bu, sehingga tulisannya itu bisa dikembangkan menjadi lebih logis. Cukup Bu? Tujuan kita pada pembelajaran ini adalah sesuai KKM. Kalau nanti pembelajaran ini tidak sesuai KKM, maka akan dilakukan pengayaan atau remedi. Setelah pembagian KKM, pengetahuan atau tujuan KKM, kalian membentuk kelompok dan saya yang menentukan. Ya, berikan ya video tentang materi artikel. Sekarang aku tidak akan menyelenggarakan pesta-pesta kemerdekaan di negeri yang kita sendiri telah merampas kemerdekaannya. Ayo teruskan penghinaan lahir dan batin itu. Kalau aku seorang Belanda, apa yang menyinggung perasaanku dan kawan-kawan sebangsaku, terutama ialah kenyataan bahwa bangsa Inlander diharuskan ikut mengongkosi suatu pekerjaan yang ia sendiri tidak ada kepentingannya sedikit pun. Lewat tulisan artikelnya tersebut, Suwardi berhasil menampar, memberikan penyadaran namun tidak dengan sikap kasar, dengan bahasa yang tertata, ada nuansa kritik, humor, dan ironi kepada bangsa Belanda. Ki Hajar dan tokoh tiga serangkai lain ditangkap dan diasingkan ke Belanda. Dari paparan singkat tersebut, bisa kita simpulkan bahwa artikel pada masa itu sudah sangat berpengaruh. Nah, berbicara tentang artikel, apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan artikel? Yang punya hobi membaca pasti tidak asing nih dengan artikel. Kita bisa menemukan teks artikel di majalah, tabloid, atau koran. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan artikel itu? Bagaimana struktur dan cirinya? Simak penjelasan berikut ya. Salah satu rubrik dari surat kabar atau majalah yang sering kita baca adalah artikel. Apa sih pengertian artikel? Artikel adalah karangan berisi fakta dan opini yang dibuat untuk dipublikasikan di media cetak maupun media sosial. Tujuan artikel biasanya untuk menyampaikan gagasan, dilengkapi data dan fakta yang disajikan dalam bentuk tulisan agar dapat meyakinkan, mendidik, atau sekedar menghibur pembacanya. Artikel memiliki ciri-ciri khusus yang membedakan artikel dengan jenis teks yang lainnya. Ciri tersebut antara lain yang pertama, artikel bersifat faktual, artinya harus berdasarkan kenyataan dan mengandung kebenaran. Seluruh tulisan dalam artikel merupakan kejadian yang nyata dan bukan sebuah rekayasa penulis maupun mitos yang belum tentu kebenarannya. Kemudian ciri yang kedua yaitu bersifat informatif. Tentu sebuah teks artikel harus memuat sejumlah informasi yang diharapkan mampu menambah pengetahuan pembaca. Yang ketiga, mengandung opini atau gagasan yang subjektif. Artikel ditulis berdasarkan gagasan atau opini penulisnya. Namun pemikiran tersebut harus tetap dilandasi oleh fakta, hasil penelitian maupun teori agar opini tersebut dapat diterima dengan baik oleh pembaca. Ciri yang keempat, artikel ditulis secara singkat, padat, dan jelas. Agar mudah untuk diterima pembaca, artikel juga ditulis dengan komunikatif, tidak bertele-tele dan ringkas.
Maka dari itu, artikel juga disebut sebagai tulisan ilmiah populer. Maksudnya, isi teks artikel harus sesuai dengan kaidah keilmiahan. Kemudian ciri yang kelima, penulisan artikel dibuat dengan sistematis. Artikel memiliki bagian-bagian tertentu dan ditulis secara sistematis sehingga pembaca dapat mengerti isinya dengan mudah. Agar teks artikel yang kita buat menjadi sistematis, kita harus paham dulu bagaimana struktur teks artikel. Karena berupa penjelasan, penjabaran suatu hal, maka struktur teks artikel sama dengan struktur teks eksposisi. Jadi, struktur teks artikel adalah yang pertama, pengenalan isu, yaitu permasalahan, fenomena, peristiwa aktual yang disampaikan di awal teks, tujuannya untuk mengenalkan masalah atau topik yang akan dibahas. Lalu apa saja sih ciri-ciri kalimat fakta? Beberapa ciri kalimat fakta antara lain yang pertama, kalimat fakta berisi fakta yang kebenarannya dapat dibuktikan atau diverifikasi oleh siapapun. Kemudian yang kedua, kalimat fakta berisi informasi atau data yang akurat mengenai suatu kejadian seperti waktu kejadian dan lokasi kejadian. Ciri yang ketiga, kalimat fakta bersifat objektif. Artinya data yang ditampilkan benar-benar sesuai kenyataan, tidak dibuat-buat, mencapai 191,4 juta pada Januari 2022. Angka ini 21 juta atau 12,6% dari tahun 2021. Nah, jelas sekali kan dalam kalimat tersebut disajikan beberapa data. Sudah pasti itu termasuk kalimat fakta. Tapi perlu diingat ya, fakta dibagi menjadi dua jenis, ada fakta umum dan fakta khusus. Yang pertama fakta umum, yaitu fakta yang kebenarannya berlaku selamanya atau sepanjang zaman. Misal, ikan bernafas dengan insan, matahari terbit dari timur, berubah menjadi fakta. Kita masuk ke pembahasan terakhir, yaitu penggunaan bahasa dalam artikel. Yang pertama, penggunaan kata teknis atau istilah. Kata teknis atau istilah sangat sering digunakan dalam teks artikel. Kata teknis atau kata istilah adalah kata yang memiliki makna khusus dalam suatu bidang tertentu. Kata ini biasanya lebih dimengerti oleh orang yang ahli dalam bidang tersebut, sehingga arti dari kata tersebut jarang dipahami oleh orang awam. Misal bidang biologi ada fotosintesis, klorofil, dikotil, monokotil, dan sebagainya. Dilihat videonya ya. Sudah, Bu. Sekarang ada pertanyaan? Apa? Saya mau tanya, ini sesuai video yang saya amati, itu saya masih kebingungan, Bu, tentang fakta dan opini. Itu gimana ya, Bu ya? Saya kok masih bingung ya, Bu ya? Gini loh, Mbak Fitri tak jelaskan. Gini, Bu Tunjung, gimana? Saya boleh menjelaskan? Oke, Nasihul. Ya, fakta itu sebuah pernyataan yang memang sudah terjadi dan sudah ada pembuktiannya, sudah tidak diragukan lagi. Kalau opini ini masih butuh dibuktikan. Masalahnya begini, ketika ada sebuah tulisan, ada sebuah pernyataan, di dalamnya itu ada fakta, tapi belum sampai pada punktuasi akhir, tapi di dalamnya itu ada sebuah pernyataan yang sifatnya subjektif atau pendapat, maka data di awal itu semuanya menjadi opini, karena masih dalam satu kesatuan arti atau dalam satu kalimat. Jadi kalau fakta itu mulai dari awal sampai dengan punktuasi itu sudah data semua dan benar keadaannya empiris. Tapi kalau opini, walaupun di dalamnya itu ada sebuah informasi, kemudian ditambahi dengan pendapat pribadi, itu opini. Gitu Mbak Fitri. Melihat video tadi, kita atau kalian melakukan suatu analisis, menganalisis fakta maupun opini tentang COVID. Ya, artikelnya sudah saya berikan melalui LKPD. Cek di mana? Di Google Drive. Google Drive-nya siswa masing-masing. Dan untuk penentuan kelompoknya sudah saya tentukan sendiri. Jangan cari kelompok sendiri. Yang pertama, kalian harus
menjelaskan opini pada teks artikel yang kalian baca. Yang di situ saya memberikan di LKPD-nya tentang COVID atau yang dimaksud, apa itu COVID? Masih ingatkah? Vaksinnya. Yang di situ kan vaksinnya. Nanti sudah saya berikan, tolong dikerjakan. Kalau tidak paham, silakan untuk bertanya. Di situ jelaskan pada LKPD-nya, jelaskan opini pada artikel yang dibaca. Yang kedua, jelaskan fakta pada artikel yang dibaca. Yang ketiga, mengevaluasi informasi baik fakta maupun opini pada artikel yang dibaca. Perwakilan kelompok untuk mempresentasikan atau saya tunjuk per kelompoknya saja. Nanti setelah melakukan pembelajaran tersebut atau melakukan presentasi, kita melakukan evaluasi pembelajaran. Sudah diskusinya? Sudah Ibu, sudah Sudah, selesai. Ibu. Oke. Ayo, siapa yang mau unjuk kerja atau diskusi, presentasi lebih awal? Bu Tunjung, Ya, saya Fitri. boleh. Oke, Saya boleh Fitri. presentasi. Oke, Fitri, yuk. Saya coba menurut hasil kerja kelompok kami ya, Bu Tunjung ya. Di sini kami mencoba membedakan antara fakta dan opini pada artikel yang sudah Bu Tunjung berikan di drive kami. Di sini kami ada temukan beberapa. Yang pertama, vaksin adalah satu-satunya cara paling efektif yang bisa yang bisa meredam COVID-19. Itu adalah opini, Bu. Kemudian ratusan kelompok peneliti terus melakukan pengembangan. Itu masuk ke fakta. Terima kasih, itu hasil dari kelompok kami, Bu Tunjung. Oke, terima kasih Fitri. Hasil keterampilanmu, penilaian keterampilan, pengetahuanmu sangat luar biasa. Lanjut ya. Setelah melakukan pembelajaran, karena waktunya ini sudah 8:24 menit, waktunya sudah mencapai 90 menit, silakan yang ingin melakukan kesimpulan atau evaluasi pembelajaran tentang artikel dan opini, baik opini apapun fakta. Barangkali? Saya Bu. Oke. Nila. Ya, baik, saya akan menyimpulkan pembelajaran hari ini. Kita sudah mempelajari yang pertama artikel. Artikel itu merupakan tulisan lengkap dalam media yang membahas isu atau topik yang dibahas secara aktual dan lugas. Kemudian yang kedua, artikel itu bertujuan untuk memberikan wawasan, pengetahuan, kemudian meyakinkan dan mendidik, juga memberi hiburan. Itu Bu kesimpulan untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih Nila. Untuk kesimpulannya sudah dijelaskan oleh Nila tentang artikel, tulisannya lengkap, tulisannya bisa dimuat di media massa, itu tentang membahas isu atau topik. Nah, artikel bertujuan untuk memberikan wawasan kepada pembaca, yaitu yang ketiga adalah informasinya, artikel mengandung fakta ataupun opini, yaitu yang logis, yang meyakinkan pembaca. Nah, faktanya merupakan pernyataan atau yang benar-benar sudah terjadi. Nah, untuk pembelajaran hari ini tentang pengetahuan, kita sudah mulai tahap akhir. Untuk pertemuan selanjutnya, kita kalau sudah berarti sudah menganalisis itu ya, kita harus menyusun artikel sesuai fakta dan opini. Artikelnya yang artikel ilmiah ya. Untuk langkah-langkahnya nanti kita bahas untuk minggu depan. Dan persiapkan cari referensi tentang artikel ilmiahnya. Cari referensinya. Untuk kalau mau cari tema atau judul, bisa kalian gali dari kehidupan kalian masing-masing di rumah. Oh ya, tentang rokok atau apa bisa dibuat artikel. Setelah itu kalian buat kerangkanya atau kalian
menggali atau mencari-cari, oh ya berarti kalau tentang artikelnya tentang bahaya rokok untuk anak kecil bagaimana, untuk anak balita bagaimana, untuk asap rokok untuk anak balita bagaimana, itu kalian gali. Saya absen dulu untuk pembelajaran ini. Nanti saya tuh Ferry, Nila, Windu, Riki, Syahrul, Nasihul, Agung, Hadir. Agustin. Oh ya, masih lengkap ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelasnya jangan lupa dibersihkan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.